Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat saja. Silakan selo. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
kemarin? Ayo. Tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Tentang wawancara. Oke, bagus. Yang lebih tepatnya mewawancarai orang tua, keluarga di rumah. Sekarang wawancara itu ada yang ingat apa? Wawancara yang dimaksud dengan wawancara? Coba Nur Mawar. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan apa? Karisma. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara pembicaraan dan narasumber. Oke, tepuk tangan juga untuk semuanya bagus. Ya, jadi wawancara itu adalah percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau metode pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara kita dengan narasumber, dengan orangnya. Itulah yang dimaksud dengan wawancara. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, tapi sebelumnya materi kita ini ya, di bab 3 Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Materi pokok kita menyimak teks bacaan legenda Putri Komodo. Lalu nanti kita bahas itu bahas bahasa majas yang ada di dalam teks Komodo. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang Taman Nasional atau Situs Warisan Dunia, mengambil hikmah dari kisah legenda Putri Komodo dan memahami penggunaan gaya bahasa majas di dalam suatu cerita. Manfaatnya coba. Di sini memahami pentingnya Taman Nasional sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan upaya konservasi. Lalu yang kedua, mengetahui tentang Situs Warisan Dunia dan perannya dalam pelestarian budaya alam. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cerita Putri Komodo yang bisa mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian, lalu ada kebijaksanaan dan cinta terhadap lingkungan. Dan yang keempat itu mempelajari penggunaan majas di dalam cerita yang dapat memperkaya pemahaman bahasa dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan sebelum kita membacakan teks ya, sebelum kita membacakan teks Putri Komodo, Pak mau menjelaskan terlebih dahulu ya tentang Taman Nasional Komodo. Rumah Sang Naga Purba. Taman Nasional Komodo terletak di Nusa Tenggara Timur. Surga bagi komodo kadal raksasa yang menakjubkan. Hewan purba ini bisa tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Ya, jadi komodo itu sangat besar. Jadi kalau mau menelan orang dia sekali lahap saja bisa. Karena panjangnya sampai 3 meter. Mereka hidup bebas di pulau-pulau eksotis atau pulau yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Pengunjung dapat melihat komodo dari dekat dengan panduan petugas yang berpengalaman. Paham belum? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, cantik gambarnya? Itu adalah Putri Komodo. Nah, sekarang kita memahami legenda. Jadi sebelum Pak membacakan legenda Putri Komodo, Pak harus memberitahu dulu kalian apa sih yang dimaksud dengan legenda. Ya, jadi legenda itu ya anak-anak, cerita rakyat yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah atau mitos atau asal-usul nama tempat. Nah, Komodo, Pulau Komodo itu kan tidak asal dibuat nama Komodo sebelumnya, tetapi ada legendanya dulu, makanya disebut nama asal-usul tempat dari legenda itu. Nah, nanti kita bacakan tentang asal-usul legenda Pulau Komodo, ya, Putri Komodo tadi. Legenda ini dan
diyakini atau dipercayai oleh si pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Legenda biasa menceritakan tentang tokoh, peristiwa, dan tempat tertentu. Ada tokohnya, peristiwanya apa, kejadiannya, lalu ada tempatnya. Ya, itulah yang disebut dengan legenda. Sekarang contoh legenda. Ada legenda apa yang terkenal di Indonesia? Malin menceritakan tentang apa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apakah di sini ada yang durhaka kepada orang tuanya? Tidak. Jangan deh ya, jangan. Lalu ada apa lagi? Rawa bening, timun emas, danau toba. Tanya nih, cerita legenda Pulau Komodo ini berasal dari mana? Apa? Dari NTT. Coba, apa kepanjangan NTT? Berdiri. Apa? Berdiri. Nusa Tenggara Timur. Jadi, yang disebutkan teman-temannya sangat tepat dan benar sekali. Tepuk tangan lagi. Halo, cerita Putri Komodo berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Sekarang dengarkan ya, Pak membacakan legenda Putri Komodo. Simak baik-baik. Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria yang bernama Empu Najo dan juga istrinya yang bernama Lea. Mereka tinggal di Teluk Loh Lawi di Gilimanuk. Di sana Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung sana. Namun mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan dari hati yang berkeping-keping. Ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah, berusaha tetap setegar karang, suatu hari Empu Najo mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkannya, wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo yang di sana akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap ke gunung saja. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon buah, berburu kijang, babi hutan yang melimpah.
pimpinan mereka. Seolah-olah komodo itu adalah darah daging mereka sendiri. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari kelompok 1, silakan berdiri. Siapa yang mau membacakan pertanyaan? Suaranya kuat. Mengapa si Garong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Mengapa? Pertanyaannya mengapa si Garong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Ayo, kalian sudah menyimak kan? Siapa yang bisa menjawab? Ada jawaban. Angkat tangan. Siapa? Selo? Punya? Jawab. Ya, oke, Selo mau menambahkan dengan suara yang besar ya. Selo coba. Karena si Garong bersikap baik kepada adiknya, karena dia menyayangi satu-satunya saudara kandungnya yang hidup bersamanya sejak kecil, dan mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Oke, jadi jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan. Di dalam cerita Putri Komodo, sesuai materi pokok tadi, kita membahas bahasa atau majas di dalam cerita Putri Komodo. Oke, selanjutnya slide dulu. Nah, mengenal majas dulu di sini. Kan di dalam cerita itu kan ada majas atau gaya bahasa. Kita perkenalkan dulu, nanti bisa dapat mengisinya dengan baik dari tugas-tugas yang ada di Putri Komodo itu, cerita Putri Komodo. Nah, sekarang mengenal majas dulu. Majas itu seni bahasa yang indah, ya, atau majas adalah cara khusus menggunakan bahasa untuk membuat cerita lebih menarik. Membuat cerita lebih menarik, seperti bumbu masakan, seperti masakan, membuat masakan menjadi sedap. Sama sepertinya dengan majas, membuat bacaan menjadi menarik. Seperti ini, seperti bumbu dalam masakan, kata Pak tadi. Masakan kalau tidak ada bumbu akan tidak sedap, hambar. Ditambahlah dengan bumbu-bumbu masakan, sama seperti dengan majas. Ditambahlah dengan majas, maka bacaan itu menjadi menarik. Oke, sudah paham yang ini majas? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ditanya lagi, apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang membuat kalimat hidup dan menarik. Ya, kalau teks cuma sekedar nulis saja, nanti teks bacaannya tidak bagus. Makanya dikasih dengan gaya bahasa atau majas. Ungkapannya kreatif. Dengan majas kita bisa mengungkapkan ide dengan cara yang unik dan kreatif. Keindahan bahasanya, majas membuat bahasa lebih indah, seperti puisi dalam percakapan sehari-hari. Oke, yang ini sudah paham? Paham belum? Oke, kalau paham kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam bacaan teks cerita Putri Komodo itu ada empat majas. Benar, ada majas metafora. Pertama kita bahas dulu majas metafora, yaitu perbandingan langsung. Jadi dia dibandingkan, itulah majas metafora. Nah, pengertian yang metafora membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata pembanding. Contohnya seperti dia adalah singa di lapangan tanpa kata pembanding, dia dan singa. Dia membandingkan dia sama singa. Itu adalah contoh perbandingan langsung, majas metafora. Majas yang kedua yaitu majas asosiasi, perbandingan dengan bagai. Ada kata kuncinya, kata bagai, bagaikan. Ya, jadi di sini definisinya apa? Majas asosiasi yaitu membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Kalau yang pertama tadi membandingkan dua hal tanpa kata pembanding, yang ini membandingkan dua hal tetapi dianggap sama dengan menggunakan kata bagai, bagaikan.
mengerti atau laksana. Nah, di dalam majas kalau ada kata-kata menggunakan kata kunci itu bagai, bagaikan, bak, seperti atau laksana, itu kemungkinan masuk dalam kategori majas asosiasi. Contohnya apa? Senyumnya bagai mentari pagi. Lanjut ke majas yang ketiga. Personifikasi sekarang. Benda menjadi hidup. Personifikasi itu kata kuncinya benda menjadi hidup. Dan seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya Pak, pohonnya melambai-lambai. Pohon bisa melambai seperti manusia kan? Artinya pohon itu mempunyai sifat seperti manusia, bisa melambai-lambai. Pensilnya menari-nari, menarikan sifatnya dari manusia. Artinya dia masuk ke majas personifikasi. Kita lanjut ke yang keempat. Hiper, berlebihan artinya. Hiperbola, melebih-lebihkan. Hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu dari keadaannya. Melebih-lebihkan. Contohnya apa? Aku sudah menunggumu 1000 tahun. Dia menunggu 1000 tahun. Umurnya saja hanya baru 12 siselu misalnya. Masa menunggu Saripah sampai 1000 tahun misalnya? Itu kan sudah berlebih-lebihkan. Kalau paham pada LKPD, nah, LKPD ini nanti Pak bagikan, ya, Pak bagikan kalian mengisinya sesuai majasnya apa yang ada di cerita itu, ditulis jenis majasnya apa, hiperbola, metafora dan lainnya dan artinya. Lalu yang ini, yang majas nanti kalian dijodohkan. Yang pertama, ombak berlarian ke tepi pantai. Masuk apa? Kalau berlari seolah-olah hidup. Misalnya asosiasi, metafora, personifikasi, dan dijodohkan. Paham belum? Kalau paham, sekarang Pak bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan per kelompok. Yang ini, dan ini silakan dikerjakan. Apa? 2. Silakan Mas Abu. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang melihat teks cerita Komodo, ada yang menulisnya, boleh bergabung saling diskusi. Pak kasih waktu 15 menit ya, 15 menit. Pak kasih 15 menit. Setelah itu dikumpulkan, silakan untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Oke, semuanya selesai. Semuanya selesai. Sudah semuanya selesai kan? Kalau sudah selesai, LKPD-nya dikumpulkan ya, ambil dulu ya. Silakan, mana ini LKPD-nya? Kelompok 1, kelompok 2, besar. Kelompok 3, ini kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Ini kelompok 5 ya. Baiklah, sekarang coba Pak cek dulu ya, kita cek bersama. Kelompok 1, Ani menari-nari, personifikasi, Aninya jelas, atau Aninya support. Bagus. Hiperbola, air mata membanjir.
Berlebih-lebihkan, bagus. Kelompok 1 asosiasi, hiperbola, secepat kilat. Oke, artinya sudah bagus. Sekarang kelompok 2, mana kelompok 2 ini ya? Kelompok 2, guru lantak, metafora, secepat kilat, hiperbola, setegak karang, berat hati. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, masih ada kelompok 3, 4, dan 5. Kita cek dulu. Kelompok 3. Kelompok 3. Wow. Usianya bagus semua, sudah semua diisi. Ini apa? Semangatnya keras, bagaikan baja. Bisa juga mencari pensil itu menari-nari di atas meja. Masuk apa? Hiper deh. Apa personifikasi? Jawabannya sudah bagus, sudah tepat. Ombak berlarian ke tepi pantai. Masuk personifikasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ini juga ada berhati, tegar karang, berbola, angin menari-nari, personifikasi. Jawabannya sudah bagus semua. Kelompok 4, tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5 ini terakhir, kelompok 5. Mana kelompok 5? Berat hati, hatinya berat. Boleh juga hatinya berat, asosiasi, metafora, personifikasi, hiperbola. Lengkap, semuanya sudah lengkap semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Semuanya sudah hebat semua. Sudah paham apa yang Pak jelaskan tentang legenda tadi, ya. Ada majas dalam cerita, semuanya sudah melakukan yang terbaik dengan cara mengisi. Ini sudah hampir semuanya benar semua. Ada 1 atau 2 soal saja yang salah, yang kurang tepat. Sisanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita simpulkan materi kita pada hari ini. Nah, kita simpulkan. Kesimpulannya, legenda dan majas yaitu 2 hal atau 2 elemen yang penting dalam sastra Indonesia. Kalau majas memperkaya bahasa dengan kiasan yang indah atau kata-kata yang indah di dalam sebuah legenda atau sebuah tulisan. Ya, lalu ada legenda. Legenda tadi apa? Cerita rakyat yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah, mitos atau asal usul nama tempat. Keduanya membantu kita memahami budaya dan sejarah dengan cara yang menyenangkan. Inilah kesimpulan kita pada hari ini. Baiklah, materi sudah selesai. Pak tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, akhir kata, billahi taufiq